Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yazid Soleh. Saya dari kelas 10 KKLP 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang meneladani dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Adapun proses dakwah Rasulullah SAW menjadi 3, yaitu dakwah secara diam-diam, dakwah di kalangan keluarga, dan dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dakwah secara diam-diam. Dakwah ini dilakukan Rasulullah SAW setelah menerima wahyu pertamanya pada 6 Agustus 610 Masehi sebagai tanda pelantikan beliau menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini dimulai dengan kalangan keluarga dan sahabat-sahabatnya yang diyakini beliau dapat menerima dakwah Islam. Adapun golongan keluarga dan sahabat-sahabatnya terbagi menjadi 3, yaitu golongan perempuan. Ada Siti Khadijah radhiyallahu anhu, istri tercintanya yang dari awal selalu mendukung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ada golongan laki-laki yang salah satunya adalah Utsman bin Affan. Dan yang ketiga ada golongan anak-anak, yaitu Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah SAW. Setelah beliau melakukan dakwah secara diam-diam, beliau dakwah di kalangan keluarganya yang diperintahkan untuk berkumpul. Setelah berkumpul, beliau memberitahu mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meyakini beliau sebagai rasulnya. Adapun dari keluarga Rasulullah SAW, ada yang menerima, ada yang menolak secara kasar dan menolak secara halus. Dan yang ketiga, dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dilakukan setelah 3 tahun Rasulullah SAW dakwah secara diam-diam. Gerakan pertama yang dilakukan Rasulullah adalah menyerukan orang-orang untuk berkumpul di Bukit Safa. Setelah orang-orang berkumpul, Rasulullah SAW pun berkata, "Bagaimana jika aku memberitahu kalian tentang sesuatu? Apakah kalian akan mendustakanku?" Lalu orang-orang itu pun menjawab, "Sesungguhnya kami tidak pernah melihat engkau berbuat kebohongan." Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, "Jauhilah diri kalian dari siksa api neraka, dan sesungguhnya aku memberi kalian perintah agar kalian dijauhkan dari siksa neraka, dari api neraka yang sangat pedih." Setelah itu beliau melakukan dakwah secara terang-terangan selama beliau berada di Mekah. Walaupun banyak rintangan dan tantangan, pada akhirnya tokoh besar Quraisy, Hamzah radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Itu dia proses Rasulullah SAW, proses dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang pertama, dakwah mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah penerapan akhlakul karimah dengan mengajak kaumnya untuk membersihkan dan menyucikan diri dari sifat tercela. Yang ketiga adalah menggalang persaudaraan dan persatuan sesama muslim dan bersikap tegas kepada kaum kafir. Yang keempat, menebar kasih sayang dan menjauhi peperangan. Dan yang terakhir adalah meleburkan kepentingan pribadi ke dalam kepentingan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.